Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Beberapa sisa baunya tertinggal di udara, dan sedikit kehangatan tertinggal di kasur. Ini adalah bukti bahwa dia sebelumnya tidur di sana, tetapi sudah sangat larut. Kemana dia bisa pergi? Saat siluetnya melintas, Keir menghilang dari jendela seperti asap biru. Muncul sekali lagi di jalan, dia melihat perubahan di sekitarnya, mencari jejaknya. Batang bambunya dengan ringan menyentuh tanah saat dia langsung menuju ke hotelnya, penuh kekhawatiran. Tidak menemukannya, dia mencari di setiap ruangan, termasuk kamar Li Xin dan Yehua. Di setiap ruangan, dia dengan hati-hati menggunakan persepsinya untuk mendeteksi perubahan atmosfer dan mencari tempat di mana dia berada. Tetapi semua upaya ini tidak membuahkan hasil, dia tidak ada di sana, tidak ada jejak dia dimanapun selain di kamarnya. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Tongkat biru di tangan Keir menjadi lebih ribut, karena kakinya terbungkus lapisan energi dingin. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, tidak peduli siapa pelakunya, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kembali ke kediamannya, dia duduk bersila di sofa tempat tidurnya. Tapi bagaimana mungkin Keir bisa menenangkan dirinya? Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah markas besar aliansi kuil, dan bahwa sebagai pesaing dari seleksi perburuan iblis, dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Bahkan ketika dia menyerbu Yang Wenzhou, bukankah pasukan aliansi dengan cepat menyelamatkannya? Tapi kemudian, kemana dia bisa pergi? Bahkan setelah total setengah jam, Keir tidak bisa menenangkan dirinya. Aku harus menemukannya. Turun dari tempat tidurnya, Keir mengambil tongkat birunya dan meninggalkan hotel sekali lagi. Karena kesabarannya, di tengah malam, dia lupa memakai kerudungnya. Dinginnya malam, dan angin bertiup membangunkan Keir. Pikirannya kacau karena panik, dia akhirnya berhasil menenangkan dirinya sedikit, dan mulai merenungkan tempat di mana Long Hao Chen bisa pergi. Jika bukan karena dia ditangkap oleh orang lain, kemana dia bisa pergi? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, bahwa dia bisa berada di tempat itu, menunggunya. Tapi itu sudah sangat terlambat, apakah itu benar-benar mungkin? Tidak peduli apa, terlepas dari apakah dia bisa pergi ke sana atau tidak, tempat itu masih merupakan kemungkinan terakhir. Biasanya, dia dan Long Hao Chen membutuhkan waktu setengah jam untuk menempuh jalan ini, tetapi saat dia melompat, dia membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 napas untuk menempuh jarak. Menggerakkan ujung hidungnya, kulit Keir berubah. Itu baunya. Dia sebenarnya benar-benar ada di tempat itu. Keir mengambil langkah cepat ke depan dengan tongkat birunya, mengikuti jejak suasana santai yang dia rasakan. Long Hao Chen sudah mengalami banyak kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya, dan dia semakin melemah karena fakta bahwa dia terus-menerus jatuh ke tanah. Saat ini dia bahkan sudah tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan di depannya. Sambil menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, dia berdiri di sana, tubuhnya seperti orang tua mabuk yang tak henti-hentinya gemetar. Suara familiar samar-samar memasuki pikirannya. Apakah itu dia? Atau aku hanya berfantasi? Long Hao Chen. Keir dengan cemas memanggilnya. Segera setelah panggilan ini, tongkat bambu biru panjang dan tipis samar-samar menyentuh tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, yang sebelumnya tidak stabil, langsung jatuh setelah mendengar panggilan ini, tetapi jatuhnya membuatnya sedikit lebih jernih. Rok panjang hitam, rambut ungu berserakan, berantakan dan menutupi wajahnya. Aroma lembut, mengandung semacam rasa dingin, masuk ke dalam dirinya. Kaget, dia melihat wajahnya yang sangat cemas. Kulitnya agak pucat, matanya tanpa ekspresi, tapi wajahnya yang lembut dan cantik tidak tertutup sedikitpun. Ini dia. Dari apa yang bisa dia ingat, itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat wajah Keir. Inderanya yang sangat halus dan suasana dingin yang dia keluarkan benar-benar berlawanan dengan wajahnya yang cantik, berkilau seperti batu giok, dengan alis seperti batu giok. Dan meskipun kulitnya yang seperti batu giok agak pucat, itu masih berkilau seperti lengkeng yang segar dan indah. Dan pada saat ini, wajahnya yang elegan sepertinya langsung menembus kedalaman pikiran Long Hao Chen. Kamu, bagaimana kabarmu?
Merasakan bahwa Long Hao Chen telah jatuh, Keir langsung menjadi cemas, bergegas untuk berjongkok dan dengan lembut membelai dia dengan kedua tangannya. Pakaiannya agak basah, dan jelas, tubuhnya sangat gemetar, setelah tinggal begitu lama di jalan malam ini, dan napasnya sangat tidak stabil. Kai, maafkan saya. Saat ia melihat Keir, Long Hao Chen menjadi sangat gembira. Dia masih merasa pusing, dan bahkan tidak bisa memikirkan alasan mengapa Keir muncul. Tetap saja, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Sambil memegang tangan kecilnya yang lembut, dia berkata, tanpa bisa mengendalikan napasnya, aku tidak melewatkan janji kita. Dengan sengaja, maukah kamu setuju untuk maafkan aku? Dipegang oleh tangannya, hati Keir langsung terguncang karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tangannya sangat dingin, tidak ada yang tersisa dari kehangatan sebelumnya. Bergegas untuk menahan tangannya dengan paksa, dalam sekejap, Keir bisa merasakan betapa lemahnya kondisinya saat ini. Dan karena fakta dia berdiri di sini, menunggunya, dia saat ini berada di ambang kehancuran. Aku memaafkanmu. Keir membungkuk, dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya untuk memeluknya, meletakkan tangannya yang lembut di punggungnya dan dengan lembut memberikan energi spiritualnya ke tubuhnya, membantu menghilangkan rasa dingin di tubuhnya dan melemahkan udara dingin di sekitarnya. Yang membuatnya merasa sangat buruk, sehingga untuk menghindari bahwa ia jatuh sakit. Bagaimana mungkin dia tidak memaafkannya? Begitu dia menemukannya di sini, dia langsung menebak semua yang dia pikirkan. Dia sangat lemah, namun yang dia pikirkan hanyalah janjinya dengannya, bagaimana dia bisa membencinya. Lebih penting lagi, dia tidak sengaja melewatkan janji temu mereka. Energi spiritual Keir hangat, tapi Long Hao Chen saat ini merasa terlalu lemah. Kelopak matanya terasa berat, sangat berat, tepat sebelum menggumamkan beberapa kata. Setelah waktu yang singkat, Long Hao Chen sudah kembali ke kamarnya. Keir dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidurnya sebelum duduk di tempat tidurnya dan memegang tangannya. Pada saat ini, di bawah pengaruh energi spiritual Keir, tangan Long Hao Chen telah menjadi jauh lebih hangat, dan tidak sedingin lagi. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Wajah Keir yang elegan tampak lebih menawan, saat dia dengan lembut dan hati-hati mengangkat tangannya, dengan lembut menyentuh wajah dan ujung hidungnya, dengan erat membelai kulit halusnya. Seperti itu, wajah pucat Keir secara bertahap mulai memerah. Cahaya redup berwarna emas berkelap-kelip, dan belati dengan tenang muncul di tangannya. Jari-jarinya yang lembut tampak seperti seorang seniman yang cekatan. Dia menggerakkan belatinya, membentuk bentuk karakter kecil, di sisi tempat tidur, sebelum menutupinya dengan tangannya. Kemudian, dia dengan lembut membelai pipinya, agak tidak mau berpisah dengannya, masih memerah. Pada saat ini, dia masih ingat kata-kata Long Hao Chen sebelum jatuh pingsan. Apa yang dia katakan adalah, Keir, kamu benar-benar cantik. Istana Kantor Aliansi. Kepala Ksatria Suci Han Qian, yang posisinya di dalam aliansi kuil hanya berada di urutan kedua setelah kekuatan besar dari langkah ke-9, saat ini memasang wajah dingin dan berdiri di depan meja lebar. Suara keras hanya bisa terdengar, dihasilkan dari tangannya yang menamparkan meja. Ying Suis Feng, hari ini, jika Anda tidak memiliki penjelasan yang baik, jangan salahkan aliansi ksatria saya karena menjadi bermusuhan. Han Qian sangat marah saat dia membuat pernyataan ini. Mengapa dia marah? Bukan hanya dia sebenarnya, saat ini, semua ksatria berperingkat tinggi yang ditempatkan di aliansi kuil sangat marah, dan bahkan kekuatan besar dari langkah ke-9 yang biasanya dalam pengasingan juga khawatir. Tahun ini, kuil ksatria adalah favorit untuk menjadi nomor 1 kompetisi, karena retribusi mereka ksatria yang Wenzhao yang bahkan memiliki kompor spiritual. Namun, dia baru saja terluka parah oleh seseorang. Dan tanpa ragu, pelakunya berasal dari kuil assassin. Buktinya jelas, selain skill signature dari Assassin Temple yang mereka gunakan, ada juga Tousan Strikes Spiritual Staff, sebuah tanda nyata bahwa mereka milik Assassin Temple.
Saat itu pagi yang cerah ketika Han Qian segera melakukan perjalanan untuk mengeluh secara agresif kepada mereka. Perwakilan dari 6 kuil besar semuanya, tanpa kecuali, ditempatkan di istana kantor aliansi. Setiap 10 tahun, sebuah komite akan dipilih untuk mewakili kuil besar, untuk menyatukan urusan semua kuil. Di antara inti mereka ada 36 anggota komite utama, 6 untuk masing-masing kuil. Akibatnya, meskipun kuil ksatria secara nominal adalah pemimpin dari 6 kuil besar ini, mereka juga tidak memiliki status yang luar biasa di dalam kuil. Han Qian adalah salah satu dari 6 anggota komite utama untuk kuil ksatria, selain menjadi ksatria suci, pemimpin dari 36 ksatria suci dari kuil ksatria dan bertanggung jawab menangani urusan sehari-hari sehubungan dengan kuil ksatria, sebagai wakil ketua Aula. Statusnya sangat terhormat, hanya di bawah 3 ksatria surgawi dalam hal ini. Dan dengan statusnya yang lebih tua, bahkan di antara 3 ksatria surgawi, hanya satu yang benar-benar memiliki kekuatan lebih dari dia. Di depan Han Qian, duduk di sisi lain meja adalah sesepuh ramping. Dia tampak mengenakan pakaian hitam rata-rata, memiliki rambut pendek berwarna abu-abu dan penampilan yang cukup biasa. Satu-satunya hal yang membuatnya terlihat berbeda dari orang biasa adalah matanya yang khas dan menakutkan. Sepasang mata ini tampak benar-benar mati, dan tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Jika dia terbaring di tanah, pasti akan ada orang yang menganggapnya sudah mati. Sebagai salah satu senior dengan peringkat tertinggi di kuil ksatria, mata Han Qian juga tampak berbeda dari mata orang biasa. Dan sebagai heroic assassin parlor, rekannya mengendalikan 36 heroic assassins dan juga wakil Master Hall, Ying Suis Feng. Pada saat yang sama, dia bertugas menangani urusan sehari-hari kuil assassin, sebagai supervisor. Kuil assassin dan kuil ksatria berbeda dalam satu hal. Pada banyak kesempatan, yang pertama telah membuat 72 dewa iblis sakit kepala, memaksa mereka untuk terus-menerus diambil alih, digantikan oleh kerabat mereka yang lain. Dalam rentang 6.000 tahun, 91 dewa iblis telah dibunuh oleh tenaga kerja kuil assassin. Ini adalah era yang begitu agung bagi mereka sehingga tidak ada satupun dari 5 kuil agung lainnya yang dapat menandingi mereka dalam hal ini. Bahkan di dalam aliansi, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf tersembunyi yang dimiliki kuil assassin, kecuali dari anggota komite utama kuil assassin dan pusat kekuatan mereka di langkah ke-9. Di dalam 6 kuil besar, kuil pembunuh adalah keberadaan yang paling ditakuti oleh siapapun. Ying Suis Feng tidak terguncang oleh suasana marah Han Qian sedikit pun, dan hanya berkata, untuk urusan besar seperti itu, saya secara alami akan memberi Anda kompensasi. Mendengar jawabannya, Han Qian sedikit tenang, menarik kursi, dan meremukkan pantatnya di atasnya. Dengan marah, dia menatap Ying Suis Feng. 6 kuil besar terkait erat satu sama lain. Sama seperti bagaimana kuil penyihir dan kuil prajurit memiliki hubungan yang sangat dekat di antara mereka, hubungan kuil ksatria dan kuil pembunuh adalah salah satu yang terbaik. Bagaimanapun, seorang assassin adalah mitra terbaik bagi seorang ksatria. Ksatria adalah orang yang dapat membela pembunuh dengan sebaik-baiknya dan pembunuh adalah orang yang dapat memberikan kekuatan ofensif terbaik untuk mendukungnya. Cahaya suci yang stabil, bayangan remang-remang yang berkeliaran, saling melengkapi sambil melawan satu sama lain. Karena insiden itu, petinggi kuil ksatria sangat marah, tetapi mereka tidak segera mengirim pasukan hukuman terhadap mereka, dan sebaliknya, mereka mengumumkan fakta malam sebelumnya ke kuil pembunuh, membiarkan mereka menyelidiki secara menyeluruh. Dan pada hari ini, di pagi hari, Han Qian menghadap Ying Suis Feng. Ying Suis Feng yang telah menjaga wajah tenang selama ini tiba-tiba terkejut, dengan tenang menjawab, setelah memeriksa kejadian tadi malam, saya memiliki gambaran kasar tentang urutan kejadian. Itu pasti anggota kuil pembunuh kami yang campur tangan. Untuk alasan ini, saya meminta maaf kepada kuil ksatria atas nama kuil pembunuh kami. Saat dia berbicara, dia dengan tenang menegakkan dirinya, sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Han Qian. Mendengar itu, Han Qian langsung memelototinya. Dia telah berurusan dengan masalah militer sepanjang hidupnya, dan berkali-kali,
dia mempertaruhkan nyawanya ketika berperang melawan pasukan tentara ras iblis. Suis Feng, apakah itu benar-benar seseorang dari kuil pembunuhmu yang melakukan ini? Kali ini, Han Qian menjadi jauh lebih dingin, cara dia menyapanya juga berubah, dan wajahnya menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Hubungannya dengan Suis Feng cukup baik, 60 tahun yang lalu, mereka bertarung bersama sebagai rekan seperjuangan, yang tergabung dalam pasukan pemburu iblis yang sama. Dan 30 tahun yang lalu status mereka mulai meningkat di dalam kuil masing-masing. Mereka sudah mulai menua, dan mengambil keputusan untuk membubarkan pasukan perburuan iblis mereka, untuk memulai karir mereka sebagai orang yang bekerja dalam urusan kuil mereka masing-masing. Setelah mendengar pengakuan Ying Suis Feng, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Tindakan yang mirip dengan perjuangan internal ini dapat dilihat sebagai tindakan kecemburuan dari salah satu kuil. Tindakan semacam ini jelas dapat menimbulkan keluhan atau kerusuhan di dalam aliansi, dan jelas mempengaruhi gengsi dan keharmonisannya. Ying Suis Feng menghela nafas dan berkata, karena kita adalah pelakunya, mengapa saya tidak mengenali tindakan ini? Tolong tenang, dan dengarkan aku dengan tenang. Sebenarnya, masalah ini disebabkan olehmu, kuil ksatria. Izinkan saya bertanya kepada Anda, yang terluka oleh Yang Wenzhao selama pertandingan kemarin adalah pesaing ksatria kan? Dan Yang Wenzhao menyebabkan dia terluka parah. Mendengarkan dia, Han Qian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kulitnya berubah total. Apakah Anda mengatakan bahwa Long Hao Chen menyewa seorang pembunuh dari kuil assassin Anda? Jika itu benar, maka segalanya akan menjadi lebih buruk. Tanpa ragu, ke kuil ksatria, Yang Wenzhao adalah salah satu pemuda paling menonjol dari generasi mereka. Namun di dalam hati Han Qian, Long Hao Chen memiliki nilai lebih. Meskipun Long Hao Chen kalah kemarin, dia menunjukkan bakat yang luar biasa, sangat mengejutkan, sekali lagi, kepala Saint Knight ini. Dia menemukan lebih banyak lagi sisi dari anak ini, itu hanya perusak jenius. Penampilannya adalah sesuatu yang bisa membuat semua jenius lainnya malu dengan bakat mereka. Selain itu, cucunya Han Yu diatur untuk menemani Long Hao Chen sebagai ksatria punggawanya. Jika Long Hao Chen benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengan Yang Wenzhao, maka bahkan dia tidak akan bisa membela Long Hao Chen. Karakter iblis seperti itu hanya bisa dihukum berat. Dengan hanya memikirkan itu, Han Qian menjadi pucat karena ketakutan. Kali ini, giliran Ying Suis Feng yang mengerutkan kening. Orang macam apa Long Hao Chen ini? Bagaimana dia bisa menimbulkan kekhawatiran seperti itu? Kakak Han, sepertinya kamu juga memperlakukannya dengan baik, kan? Han Qian mendengus sekali, menjawab dengan tidak sabar, tolong jangan pedulikan ini dulu, dan cepat katakan padaku, lagi pula, apakah Long Hao Chen yang mempekerjakannya? Long Hao Chen bisa disebut senjata rahasia kuil ksatria, terutama karena dia masih sangat muda, informasinya sudah diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Hubungannya dengan Ying Suis Feng baik, tapi demi status kuil ksatria di antara 6 kuil besar, dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan informasi ini. Ying Suis Feng menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tentu saja bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin seorang pria kecil yang sudah kehilangan kesadaran menyewa seorang pembunuh. Sebenarnya, hal-hal seperti ini, Long Hao Chen ini memiliki hubungan yang baik dengan anggota kuil kami, dan informasi tentang bagaimana dia terluka datang ke kuil kami. Tepat setelah anggota kuil kita mengetahui informasi ini, dia dalam keadaan sangat marah dan bertindak secara pribadi, tanpa pemberitahuan, untuk menyerang Yang Wenzhao ini. Hanya saja, dia cukup lunak dan tidak benar-benar membunuhnya. Setelah mendengar bahwa Long Hao Chen tidak mempekerjakan pembunuh ini, Han Qian segera santai, tetapi jengkel dengan nada ringannya. Kesal, dia berkata, kamu berbicara dengan sangat ringan. Apakah Anda tahu siapa Yang Wenzhao? Dia cucu yang tua. Tanpa menyebutkan pentingnya kuil ksatria kita, mengingat statusnya, siapa yang akan Anda kirim untuk menjelaskan hal ini kepada yang tua? Ying Suis Feng menghela nafas ringan dan berkata, identitasnya sudah menjadi sesuatu yang kita cari. Hanya saja, sekarang setelah urusan ini terjadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Bagaimanapun,
Kompor spiritualnya belum rusak, meskipun dia terluka ringan. Dengan kemampuan penyembuhan kuil ksatria Anda, dia seharusnya bisa pulih dengan cepat, dan tidak boleh ada kekambuhan. Jika lukanya benar-benar serius, kami bersedia untuk meminta seorang pendeta berpangkat Master Sekte berpakaian merah atau lebih, dari kuil imam untuk merawatnya. Ini sebagian harus mengkompensasi kuil ksatria Anda, bagaimana? Han Qian cukup pintar, dari kata-kata Ying Suis Feng dia menyimpulkan beberapa fakta, dan raut wajahnya berubah, jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana untuk menyerahkan pembunuh ini kepada kami, kan? Dan kamu bahkan tidak berencana untuk menghukumnya. Ying Suis Feng mengangguk dalam diam, Han Tua, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Han Qian berdiri, sangat marah, sebelum memukul meja sekali lagi. Ying Suis Feng, jadi ini penjelasan yang kamu berikan padaku. Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari tindakan Anda nantinya? Ying Suis Feng menghela nafas sekali lagi, menjawab, saya tahu, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Tidak berbicara tentang saya, bahkan senior kami yang paling heroik pun tidak dapat menghadapinya. Han Qian dengan dingin mendengus, dia terluka parah, dan jangan lupa siapa yang bertanggung jawab. Jika kita membiarkan masalah ini ditangani oleh aliansi, tidak mungkin masalah ini tidak dihukum. Saya menyarankan Anda untuk membiarkannya diperlakukan secara pribadi di antara dua kuil kami. Mata Ying Suis Feng bersinar dengan kilau tertentu, dan dia berpikir, gadis kecil ini benar-benar riang. Sepertinya kuil ksatria tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Terlebih lagi, jika dia yang terluka parah seperti itu, aku akan memiliki reaksi yang sama. Kakak Han, tolong jangan marah seperti itu. Aku tahu masalah ini mempersulitmu. Aku akan pergi mencari senior yang heroik ini dan dengan tulus meminta maaf padanya. Kami ingin menyelesaikan masalah ini di belakang layar. Aku punya satu syarat. Di balik layar. Han Qian terkejut. Ying Suis Feng mengangguk, dan berkata, saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud dengan di balik layar, kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan enteng. Saya hanya ingin saudara Han menjanjikan sesuatu kepada saya, setelah kita menyelesaikan masalah ini di belakang layar, saya ingin Anda memberitahu ksatria surgawi senior Anda bahwa semua orang harus tutup mulut sepenuhnya. Untuk melestarikan hubungan 1000 tahun kuil kami benar-benar tidak ingin masalah ini menyebar dengan mudah. Han Qian menatapnya, dari nada serius Ying Suis Feng, sepertinya fakta bahwa masalah ini harus ditangani dari belakang layar sangat penting bagi kuil assassin. Baiklah, aku memberikan janjiku padamu. Bicara sekarang. Meskipun dia tidak secara resmi berjanji kepadanya, janjinya sama sahnya dengan sumpah. Di dalam 6 kuil besar, para ksatria adalah yang paling ketat dalam hal disiplin. Jika seseorang melanggar janjinya, tidak peduli kepada siapa dia berjanji, dia tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan kehormatannya. Ying Suis Feng diam-diam menggelengkan kepalanya, dan terus berbicara, dari sisi manapun dari 6 kuil besar saat membina bakat, faktor terpenting untuk menentukan potensi perkembangannya di masa depan adalah energi spiritual internal bawaan. Di setiap kuil, orang dengan bakat bawaan yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Misalnya, di kuil ksatria Anda, energi spiritual internal bawaan di atas level 70 dikenal sebagai fisik malaikat, dan di atas level 80 dikenal sebagai fisik yang diberkati oleh dewa, kan? Han Qian tampaknya samar-samar memahami sesuatu, dan mengambil napas dalam-dalam, dari apa yang Anda maksudkan, orang yang melukai Yang Wenzhao ini memiliki energi spiritual internal bawaan di atas 70, dan agak muda, kan? Usia muda adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan secara sembarangan, dari deskripsi Yang Wenzhao tentang lawannya, dia seharusnya belum mencapai langkah ke-6. Ying Suis Feng mengungkapkan senyum pahit, jika hanya sebanyak itu, demi hubungan antara dua kuil besar kami akan tetap memberinya hukuman. Tetapi kenyataannya adalah bahwa selama 3000 tahun terakhir dari sejarah kuil pembunuh kita, satu-satunya dan orang yang unik melebihi tingkat energi spiritual internal ke-90, memperoleh fisik dari Sion of Samsara. Itu setara dengan fisik Sion of Light dari kuil kesatriamu.
Pentingnya gadis ini bagi kuil pembunuh kami melebihi pentingnya kuil ksatria Anda bagi seorang ksatria surgawi. Anda tidak boleh lupa bahwa 3000 tahun yang lalu, kuil pembunuh kita adalah maha kuasa, bahwa Sion of Samsara mengandalkan kekuatan dan bakat bawaannya yang luar biasa dan berhasil menyingkirkan 7 dewa iblis. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil berurusan dengan dewa iblis pertama, dan telah menimbulkan kerusakan serius pada ras iblis selama 30 tahun. Namun, Sion of Samsara itu hanya memiliki energi spiritual internal bawaannya di tingkat ke-91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Sion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93, tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Sion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Bahwa Sion of Samsara hanya memiliki energi spiritual internal bawaan pada tingkat ke-91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Sion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93, tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Sion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Bahwa Sion of Samsara hanya memiliki energi spiritual internal bawaan pada tingkat ke-91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Sion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93, tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Sion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Sion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93, tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Sion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Sion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93, tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Sion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhou dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting?
Mata Han Qian sudah terbuka lebar, dan benar-benar terkejut, dia menjawab, energi spiritual internal bawaan, 100. Apakah ini nyata? Ini. Ying Suis Feng tertawa getir, apakah menurutmu aku akan membodohimu dalam masalah seperti ini? Ini adalah rahasia terbesar dari kuil assassin kami. Bagi semua kuil kita yang maha kuasa, seorang gadis suci semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menangis ketakutan dan jatuh karena ketakutan. Selanjutnya, dia memulai pelatihannya pada usia 5 tahun, dengan total 9 tahun sekarang. Bakat bawaannya yang luar biasa tidak diragukan lagi sudah terwujud. Dan dia tidak hanya berhasil menguasai kompor spiritual 1000 pukulan, dia juga menyatu dengan kompor utama yang digunakan Sion of Samsara untuk bertarung, kompor spiritual peringkat pertama dari kuil assassin kami, 6 jalan samsara. Anda harus tahu kekuatan 6 jalan samsara. Karena itu, saya tidak bisa dengan mudah menyerahkannya kepada Anda, karena sebenarnya Han Qian memberinya tatapan yang agak lamban, dan setelah beberapa lama, dia dengan lembut mengungkapkan senyum yang dipaksakan, aku mengerti.